Terus kalau teman-teman pernah dengar terkait soal kejadian keributan sama kepolisian segala macam. Oh, itu lebih parah. Karena pernah ada sweeping di Cempaka Putih kan gitu ya. Nah, itu lebih parah. Tapi gimana caranya kita sebagai pemimpin harus menghadapi persoalan besar, harus cepat putusannya, harus konkret hasilnya, itu diuji. Jadi dalam waktu 2 minggu, gua harus bisa memutuskan bahwa ini tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perang kota, gimana bisa damai, karena selang 3-4 hari waktu itu mau lebaran. Jadi kita harus cepat putuskan, kerugiannya 470 juta, kita harus cepat putuskan, terus gimana cara di sana tetap oke, berdamai, teman-teman terima, semua tidak dirugikan, itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di Anak Kate Podcast. Yeay. Bersama saya Maria dan partner saya Zikro. Zikro. Kenapa sih kita pakai baju bola hari ini? Tumben. Iya, tumben banget. Ada apa sih? Ada cara apa sih? Katanya sih narasumbernya di dunia. Identik dengan sepak bola. Betul. Tapi bukan pemainnya Zikro ya. Iya. Jadi kita harus pakai baju bola, biarin klub aja gitu ya. Siapa sih narasumbernya pada hari ini? Kita sapa aja kayaknya langsung. Ya boleh. Kita sapa Bang Richard Ahmad Supriyanto. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Bang Richard ini Ketua Umum Forum Komunikasi Supporter Indonesia dan juga mantan Ketua Umum Supporter The Jackmania. Betul ya Bang? Betul. Betul sekali. Biasanya yang paling terkenal kalau dipanggil namanya Bang Richard ya. Iya, lebih kenal. Atau katanya Bang Ras. Lebih simpel ya Bang Ras. Bang Richard Ahmad. Iya betul. Ngomong-ngomong nih Bang, tinggal di mana sih Abang sekarang? Tinggalnya di Kecamatan Pasar Minggu. Kecamatan Pasar Iya, Minggu. di Jalan Cilandak KKO nomor 51. Oke. Jangan disebut lengkapnya nih. Dan Nanti dikerumunin. banyak fans ya. Iya. Tapi gimana Bang selama pandemi ini kegiatan Abang apa masih sibuk atau mulai senggang? Selama pandemi, selama COVID nggak ada senggang-senggangnya. Jadi kalau waktu PPKM pertama, gua justru ke Bandung, ke Garut gitu. Jadi Oke. teman-teman ngeliat, loh ini kan PPKM kan ketat gitu. Tapi kok abang bisa keliling? Bisa dong. Kita punya teorinya kalau itu. Aman ya Bang, tapi udah vaksin nih Bang ya? Insya Allah sudah. Amin. Jadi Udah vaksin. agak lebih tenang ya kemana-mana karena agak-agak susah-susah gampang ya Bang, harus pakai Ya. barcode, terus ada surat Betul, dan karena sebagainya. kemarin juga pulang dari Kalimantan, ada agenda kepemudaan di sana ya, apalagi daerah-daerah agak daerah Kabupaten Berau karena badannya kecil, jadi vaksinnya tetap rapid test juga. Iya. Terus nih Bang, saya mau nanya, sejak kapan Abang menjabat jadi Ketua Umum FKSI ya? Lebih sering disingkatnya kan Iya. FKSI ya, Forum Komunikasi Supporter Indonesia. Iya. Sejak kapan Bang? Jadi jadi waktu gua jadi ketua umum Jackmania itu memang sudah punya rencana inisiasi lah, ketemu sama teman-teman se-Indonesia, mau itu Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Kita pengen ada sesuatu hal yang baik lah buat teman-teman supporter. Nah kemudian kita tahun 2017 bersama Pak Menpora membuat silaturahmi nasional itu agar kita ini bisa silaturahmi, bisa tukar pikiran dan sebagainya. Jadi dari 2017 itu diamanahkan untuk memegang ketua sampai periode tidak ada tentukan. Kalau nanti tahun ini kita bikin gelaran Selatnas, teman-teman mau berproses ya kita proses ulang lagi. Terus untuk strukturnya dari FKS itu apa aja Bang? Jadi strukturnya ketua umum gue sendiri, terus ada teman-teman wakil ketua, itu ada dari zona Kalimantan, ada dari zona Sulawesi, terus sekjennya dari Jawa Tengah, gitu.
Nah di dalam forum komunikasi ini multi background, maksudnya multi semuanya supporter, tapi ada anggota dewan, ada politisi, ada dosen, ada pekerja seni dan sebagainya. Jadi kita kumpul jadi satu di dalam wadah komunikasi. Dan untuk tempatnya gitu bang, kantornya FKSI gimana? Sementara kita berkantor di Menpora. Di Menpora. Kalaupun nanti ada agenda kegiatan yang di Jakarta juga kita masih pusatkan di Menpora gitu. Ngomong-ngomong nih bang, ngebahas tentang sepak bola, kan banyak klub nih bang. Nah, berapa banyak sih klub bola yang ada di Indonesia? Kalau klub itu, kalau Liga 1 ya 18 sampai 20. Liga 2-nya sekitar 36, Liga 3-nya sesuai provinsi, jadi 34 provinsi. Kalau Liga 3, misalkan Jakarta dibagi zona A, B, C, C, D, satu grup itu 6, tinggal kali aja. Gitu. Banyak ya? Banyak ya bang ya? Banyak. Kalau bapak supporter ya bang gitu. Ya. Tapi kalau liga-ligaan itu tuh ngebedainnya gimana sih bang? Maksudnya Liga 1, Liga 2 tuh gimana sih? Oh, kastanya. Iya. Ya Liga 1 ya tim-tim besar lah, tim-tim besar, tim-tim mereka sudah profesional. Oh, okay. Jadi Liga 1 itu mereka sudah harus punya master class bisnis. Jadi PT-nya klub itu atas nama PT. Kalau kita ambil contoh misalkan Persija gitu dengan nama PT Persija Jakarta. Nah, itu badan hukumnya. Itu harus badan hukum. Jadi badan hukum bisa. Kemudian Liga 2 juga sama, harus sudah profesional. Makanya ada namanya sesuai dengan PT, misalkan kalau Liga 2 misalkan Solo gitu ya. Itu namanya PT Persis Solo Surakarta gitu. Nah, gitu. Tapi klubnya adalah namanya Persis Solo. Persis Solo. Gitu. Tapi kalau kan klub-klubnya banyak tuh. Nah, supporternya nih yang paling banyak supporter di Indonesia, supporter apa tuh? Apakah Persebaya, apakah Arema apa? Kalau sejauh ini rujukannya teman-teman di Indonesia tetap Jakarta. Jadi berarti di Jackmania masih Jackmania masih ya. Jadi Jackmania itu kalau survei terakhir di 2019 secara dunia pecinta Persija itu 21 juta. Supporternya. Ya, secara dunia ya. Karena kita punya teman-teman Jackmania itu di Jepang, di Australia, Malaysia, Amerika Serikat dan seterusnya. Gitu. Walaupun memang kuantitinya tidak banyak, tapi ada. Kayak Jepang itu ada 50 orang. Lalu Australia segala macam. Nah, kalau di Indonesia 34 provinsi paling jauh itu di Papua. Papua tuh kita punya 60 orang lah. Jackmania di sana. Jadi makanya semua supporter di Indonesia rujukannya masih Jakarta. Itu satu. Kedua kenapa Jakarta? Jakarta lebih rapi soal reorganisasinya. Karena Jackmania itu punya aturan main ADRT dan PU peraturan organisasi yang jabatan ketua umum hanya 3 tahun, 1 periode. Kalau dia nanti maju lagi dua kali ya cukup 6 tahun. 6 tahun. Dia nggak bisa lebih. Oh, ada batasnya ya bang ya, 2 periode lah. Dan ADRT kita dimaksimalkan yang maju jadi ketua umum terakhir itu hasil musyawarah besar di umur 40. Untuk mengajukan sebagai ketua umum Jackmania. Betul. Gitu. Ini salah satunya nih bang, Jack Angelnya ada di sini. Tapi jangan naik ke atas bang, aman. Naik ke motor. Takut. Jack Angelnya kebetulan. Iya. Terus Bang Richard ini kan mantan ketua umum Jackmania ya. Tahun berapa tuh Bang? 14-17. 2 periode. 2014 sampai 2017. Oh, okay. Tapi sebelum jadi ketua umum, gua itu sudah kalau bahasanya merintis karir lah di Jackmania. Karena dari anggota biasa jadi korwil UBK setahun, lalu langsung berproses jadi kepala Litbang, penelitian dan pengembangan. Itu 2 periode. Setelah itu jabat sekjen 2 periode, wakil ketua umum 1 periode, lalu ketua umum. Iya. Lumayan. Hebat. Sekarang ketua umum Jackmania sih. Sekarang ketua umum Jackmania Diki Sumarno. Diki Sumarno itu bisa dikenal teman-teman Jackmania, dikenal publik. Dia masuk di
kepengurusan di era gua. Sebelumnya dia anggota biasa. Tapi memang kartu KTA-nya lama dia. Dari umur sekitar 4 tahun atau nggak salah. Gitu. Lama banget cuy. Pantas jadi ketua ya. Udah termasuk bangkotan katanya. Maaf bang. Bang Richard, mau nanya nih. Karena abang pernah menjadi mantan ketua Jackmania, itu jadi jadi ketua itu digaji nggak sih bang? Nggak ada gajinya. Oh, nggak ada gaji. Tapi memang di Jackmania itu kita atur manajerialnya agar memang semua terpenuhi. Maksud terpenuhi ini. Untuk kebutuhan organisasi tentunya pengeluarannya dari organisasi. Gitu. Nah, terus untuk hal-hal lain ya semuanya masih dari. Makanya kita namakan kalau ada tur luar Jakarta, kita subsidi silang. Jadi kita bikin misalkan kalau ke Jogja itu untuk anggota member itu misalkan 300 gitu. Non-membernya 350. Nah, kalau untuk pengurus kita bikin 200 sampai 2,5. Jadi subsidi silangnya begitu. Oh. Gitu. Berarti emang nggak digaji bang ya? Nggak digaji. Ikhlas bang. Nih bang, kan abang udah lama nih waktu menjabat menjadi ketua Jackmania nih ya. Nah itu pasti banyak dong ya cerita suka dukanya nih. Ceritain dong bang, coba sedikit aja suka dukanya di Jackmania. Suka dukanya yang mana nih? Karena ceritanya banyak yang dukanya. Sukanya dulu mungkin. Yang berkesan lah ya buat bang Richard. Jadi kalau gini, mungkin ini gue bagi di podcastnya teman-teman Karang Taruna Cempaka Putih. Karena selebihnya nggak ada. Yes. Perdana. Jadi kalau bicara sukanya adalah kita punya jaringan baru. Jaringan itu tidak ada di bangku sekolah atau bangku kuliah. Jadi kita yang menentukan langkah kita mau ngapain berikutnya. Lalu negosiasi itu juga teknik lobby bahasanya. Kalau di bangku kuliah itu ada namanya teknik lobby. Teknik lobby itu juga nggak pernah kita temukan di mana-mana. Tapi kita langsung pada saat itu langsung praktek untuk bisa menghadapi semua trouble kasus di mana-mana. Karena di supporter pasti ujungnya ribut, kerusakan, kan gitu ya. Iya benar. Nah itu gue hadapi. Karena kita nggak bisa lari dari itu. Jadi dalam pernah kita harus ganti kendaraan tuh, total kendaraannya hampir 270 juta. Sedangkan anggaran di kepengurusan tidak ada angka segitu. Caranya gimana? Kita kumpulin semua PO bis itu kita kumpulin. Kita ajak ngobrol, kita ajak negosiasi. Ini pros major. Karena kita nggak pengen ada kejadian seperti ini. Tapi kita juga tidak ingin tidak bertanggung jawab. Kita tetap bertanggung jawab. Solusinya gimana kalau kita ambil jalan tengah misalnya gitu. Nah, dari total angka itu kita hitung per kaca. Kalau kacanya misalkan di di tempat A harganya sekian, di tempat B harganya agak murah. Nah, kita hitung itu. Jadi caranya itu kita hitung. Sambil semua PO kita kumpulin. Kita ambil jalan, oke, dari total sekian kita ambil jalan yang ini. Jadi supaya semua ketemu. Akhirnya mereka ikut. Gitu. Artinya bicaranya di situ. Lalu ada kasus kalau teman-teman pernah dengar terkait soal kejadian keributan sama kepolisian segala macam. Oh, itu lebih parah. Karena pernah ada sweeping di Cempaka Putih kan gitu ya. Nah, itu lebih parah. Tapi gimana caranya kita sebagai pemimpin harus menghadapi persoalan besar, harus cepat putusannya, harus konkret hasilnya, itu diuji. Jadi dalam waktu 2 minggu, gue harus bisa memutuskan bahwa ini tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perang kota, gimana bisa damai, karena selang 3-4 hari waktu itu mau lebaran. Jadi kita harus cepat putuskan, kerugiannya 470 juta, kita harus cepat putuskan, terus gimana cara di sana tetap oke, berdamai, teman-teman terima, semua tidak dirugikan, itu harus bisa gitu ya, bisa. Iya. Ngurus banget itu. Gitu. Jadi terus waktu Piala Presiden misalnya gitu kan, teman-teman anggota ditangkepin sekitar 1.570 orang. Betul. Dalam waktu 4 jam, gue harus bisa selesai itu semua. Sebelum subuh harus selesai. Jadi hal-hal itu yang nggak pernah orang tahu, yang nggak pernah orang pikirkan gitu, dianggapnya gitu. Itu pasang badan. Jadi kita harus pasang badan,
kita harus negosiasi Kapolda dan sebagainya agar ini selesai dalam waktu singkat. Jadi alhamdulillah kita kumpulan orang tua sampai subuh itu selesai semua. Gitu. Terus putusan cepat. Harus cepat. Iya. Harus strong ya kalau jadi ketua Jackmania ya Bang ya. Terus kalau pengen nih kan saya pengen masuk supporter The Jackmania. Gimana nih Bang? Ada Ya kriterianya. kalau kriteria nggak ada lah. Kalau siapapun bisa masuk. Kalau di dekat-dekat sini kan ada Korwil Rawasari, ada Reja kan gitu. Kalau ke kiri ya, ke arah Johar itu ada Kampung Sawah, ada Tanah Tinggi, ada Paseban kan. Kalau agak ke sana ada Kemayoran. Ya tinggal maunya mau masuk yang mana kan gitu. Bebas-bebas aja, nggak ada larangan dan sebagainya gitu. Di negara banyaknya. Maaf nih Bang, agak sedikit pengen tanya. Ini kalau untuk pengurus atau pemain yang lagi mau tanding ya, itu untuk biaya-biayanya gitu untuk pembayaran pemain itu gimana sih Bang? Kalau pemain itu kan terikat kontraknya sama manajemen. Oke. Jadi manajemen itu bisa kontrak dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, atau memang tidak, atau memang musiman, maksudnya 6 bulan segala macam gitu. Nah, kenapa gue tahu? Karena kan gue pernah manajer timnas U19, asisten manajer tepatnya di AFF Myanmar 2017, lalu manajer timnas street soccer, lalu juga manajer Persija All Star waktu lawan tanding U23 gitu. Jadi belajarnya itu gitu. Jadi kalau bicara soal manajemen olahraga, ya insya Allah bisa lah memberikan ilmunya bagi teman-teman misalnya gitu. Kalau mau ikutan pengurus Bang, kayak Bang Richard itu, pengurusan di supporter Jackmania. Ya itu prosesnya semua dari bawah, dari subkorwil. Jadi nanti kan misalnya di Rawasari ada subkorwil itu ya. Ikutnya di situ, berproses itu sampai. Memang kalau tanda kutipnya, kalau pengen cepet lompatannya harus punya terobosan. Jadi gue pengalaman gue ini pertama nonton bareng gitu sama teman-teman di stadion, pulang nongkrong di Taman Menteng waktu belum jadi berubah, masih stadion. Nah itu gue tuh ngeritik pengurus Jackmania, ini pengurus kok kayak pengurusan apalah gitu ya, kok nggak ada terobosan apa-apa gitu. Nah pada saat itu pengurusan Jackmania melihat gue itu, oh ini orang siapa nih, sok tahu banget kira-kira gitu lah. Nah akhirnya orang pengen tahu backgroundnya apa, kok punya ilmu soal organisasi misalnya gitu, ya kita bagi. Nah dari situ lompatannya cepat, jadi gue cuman di Korwil setahun, langsung jadi kepala litbang 2 periode, jadi sekjen dan seterusnya. Korwil mana Mas? Kebetulan gue menginisiasi bikin Korwil kampus UBK. Oh jadi UBK Jackmania. Ada anak UBK Bang di sini Bang. Jadi anggotanya kayaknya Bang. Gitu. Oh Korwil kampus. Korwil kampus. Jadi mahasiswa tuh pasti kece-kece Jack Angel-nya Bang. Oh iya. Dulu belum ada Jack Angel banyak. Cuma ada satu Potemi. Nah kebetulan pada saat itu kita tur ke Tangerang dan kemana, yang bawa cewek-cewek itu UBK. Oh. Tapi konsepnya gue dibikin berubah. Kalau nonton bola itu khawatir, takut. Justru waktu gue ajak cewek-cewek ini, kita tur nonton bola, bawa makanan, tentengan gitu. Kayak piknik ya? Kayak piknik. Jadi orang liatnya, oh nggak kayak nonton bola kan, tapi lebih enak, lebih smooth lah. Iya benar-benar. Jadi nggak tegang-tegang banget ya, Iya. kan ngeri gitu kan. Nah Bang mau nanya nih, sampai saat ini tuh anggota Jackmania sendiri itu ada berapa yang terdaftar, berapa banyak? Kalau secara membership ini sekitar 80.000. Di luaran itu ada sekitar 40 sampai 45.000. Banyak Gitu. banget ya. Ya. Banyak. Iya banyak banget. Iya Bang, terus gini Bang, kan misalnya saya udah jadi anggota Jackmania nih,
terus kan ikut-ikut ke mana misalnya Jogja Tur. kan ya tur. Nah kan mohon maaf ya nggak mau gitu kalau kecelakaan terjadi gitu, itu kita dapat kayak asuransi gitu. Oh, kita ditanggung jamin. gitu. Jangankan anggota, di luar anggota pun kalau kecelakaan meninggal kita kasih santunan. Ada ya. Ada itu. Mau kenapa lo? Pokoknya udah siap-siap deh bang. Jangan ngadi lo bro. Jangan ngadi Hal bro. yang tidak Ya, diinginkan ya, banyak Bang. orang berpikir pasti begitu. Nanti kalau kecelakaan atau bisa kena batu, Iya. bisa gitu ya, Net? Iya, kelempar batu kan bisa aja. Pasti Kan? kita perhatiin. Karena kenapa kita perhatiin? Karena kan karena sama-sama manusia. Bang. Iya. Yang di luar dari member aja, kalau kejadian dia dengan kan ada juga simpatisan yang bukan member, Iya. terus kecelakaan segala macam, ya kita kasih santunan, kita kasih kita perhatiin, gitu. Nih bang, mau nanya deh bang. Bang Richard kan tau lah ya, kita tuh punya penggemar sepak bola khususnya Jackmania itu apa sih fanatisme banget ya. Dan itu tuh sering banget ada keributan lah, bentrok sana sini yang macem-macem gitu ya. Nah, abang kan sebagai ketua FKSI. Nah, itu gimana peran abang untuk menyelesaikan hal-hal kayak gitu bang? Ya, yang pertama pasti kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Iya, sehebat-hebatnya mereka bertengkar, hebatnya ribut, apa sih jadi persoalan kan gitu. Benar. Paling soal gengsi. Nah, dalam satu situasi tertentu, gengsi itu harus kita redakan dulu. Emosinya diatur, baru kita bicara apa yang jadi persoalan segala macam. Kadang kita harus begitu. Kadang juga kita harus pakai cara apa kalau bahasa kita lebih gampangnya saklek lah, tegas gitu. Ya udah, kalau kalian nggak bisa diatur, kalian nggak bisa diurus, udah bisa lepas dan jangan panggil kita kalau nanti ada urusannya sama pihak keamanan misalnya. Nah, kadang-kadang harus kita pakai cara itu. Tapi tentunya yang pertama lah kita pakai cara pendekatan. Kan pendekatan secara personal, apa kegelisahannya, Betul. apa protesnya segala macam gitu. Tapi selama ini nih yang pernah abang tanganin tuh pada yang nurut nggak atau enggak? Ada juga yang nggak nurut, Ada juga nggak nurut ya. ada juga. Contohnya bang, supporter pernah gak bang nanganin kedua belah pihak kayak supporter A sama B, misalnya ribut nih, pernah gak bang tanganin? Ada gak? Jangankan ribut antar supporter, ribut sama polisi yang kita tangani. Jadi pernah kejadian kita mau ke Bandung nggak jadi, diblokade sama pihak keamanan di Dawan. Nah, pada saat itu gua sendiri protes ke 4 Kapolres Bekasi, Kabupaten, Purwakarta, sama Karawang. Plus Kapolda ya saat ini jadi ketua umum PSSI. Pada saat itu kita laporkan ke Propam karena terkait soal beberapa pelanggaran. Tapi resiko itu kita dimusuhin banyak orang. Sampai Pak Bule itu nggak mau ketemu gue itu waktu jadi Kapolda Jakarta nggak mau ketemu. Tapi kita harus namanya pimpinan, ya harus ambil risikonya kira-kira gitu. Betul. Karena kenapa kita tetap ngotot pengen ke Bandung? Karena itu menjadi momentum untuk kebaikan semua. Jadi kalau sepak bola itu harus diselesaikan di lapangan, bukan di dalam forum kira-kira gitu ya. Jadi caranya apa? Caranya adalah saling mengunjungi dulu. Jadi kalau teorinya kita balik, kita nggak mau didatengin dulu, tapi kita yang datengin. Gitu waktu itu gitu. Cuman pihak keamanan khawatir kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Walaupun sudah kita yakinkan walaupun kita sudah berkunjung ke Jawa Barat gitu, tapi memang situasi dan kondisi yang tidak dimungkinkan. Betul. Ya semoga aja ya bang ya penonton yang fanatik banget sama sepak bola, entah Persija atau dan teman-teman Jackmania lainnya ya bang ya, itu tuh menjadi penonton yang dewasa. Maksudnya dewasa tuh selalu dipikirkan dulu gitu untuk melakukan tindakan yang aneh-aneh ya bang ya. Jadi insya Allah lah kalau di era sekarang itu teman-teman sudah pendewasaan diri. Benar. Sudah mengukur lah kadarnya gitu. Kita harus pakai cara-cara elegan untuk bisa menyampaikan aspirasinya, pakai cara-cara elegan supaya bisa didengar oleh manajemen, pihak federasi dan sebagainya. Gitu. Betul. Apalagi kan udah ada FKSI ya yang dipimpin oleh Bang Richard sendiri. Bisa abang tolong kasih apa ya pesan lah untuk para penonton sepak bola, biarin tidak ada kericuhan dalam menonton bola. Ya, teman-teman sahabat semua pecinta sepak bola tanah air maupun juga internasional, khususnya teman-teman
Jackmania. Jadi kita bolehlah bertengkar, beradu argumen, atau mungkin ada friksi itu hanya 90 menit. Setelah itu kita masyarakat biasa, kita kembali ke masyarakat, jadi manusia juga biasa. Maka dari itu ada wadah Forum Komunitas Supporter Indonesia menjadi jembatan kita semua berkomunikasi. Kita tidak bisa menjadi pengadil yang baik, tapi gimana caranya kita berproses menjadi pengadil yang baik. Mantap banget ya, mantap banget. Sama bisa diterapin ya. Iya. Lu juga kalau nonton jangan rusuh. Iya. Teriak-teriak doang paling kan. Apa nih kira-kira masih penasaran tentang Bang Richard apa lagi? Masih banyak dong sebenarnya. Masih banyak kan? Coba kulik lagi. Iya bang. Kan apa tadi? Abang ini kan udah kayak apa ya? Identik bola gitu, ngerti gitu bang. Dulunya emang abang bidang olahraga apa gimana tuh? Bisa tahu gitu. Dulu itu sebenarnya cita-citanya pengen jadi atlet. Iya. Cuman tidak kesampaian sarapannya. Jadi pernah udah main sepak bola sampai juara provinsi waktu tingkat pelajar, terus suratin gitu, terus pindah lagi jadi atletik lah. Spesialis gue itu waktu itu lari 100 meter sama maraton lah. Itu apa namanya kita ikutin. Tapi setelah kita berproses berjalan, kita bikin ulang. Kira-kira kita sukses nggak jadi atlet kira-kira gitu. Akhirnya singkat cerita, gue pilih pendidikan formal. Nah, pendidikan formal pun juga bukan arahnya ke sport entertainment atau sport bisnis kan gitu. Enggak, jauh. Tapi belajar manajemen olahraga, tahu soal seluk-beluknya itu semua tidak. Gitu. Jadi itu dijalani aja prosesnya. Jadi setelah gue tidak menjabat Tom Jackmania, bukan berarti pergi dari sepak bola, masih ngurus supporter, skupnya lebih luas tambah Indonesia, lalu juga bikin klub sepak bola putri, namanya Putri Jakarta SC Soccer Community. Nah, itu kita menciptakan pembinaan usia dini misalnya gitu. Di luar itu gue juga ngurus KONI, sebagai pengurus KONI juga ngurus panjat tebing gitu, yang panjat tebing jadi idola di dunia karena Indonesia juga salah satu juara dunia, dan piala dunianya panjat tebing tuan rumahnya adalah Indonesia nanti di tahun 2022 gitu. Bagus tuh kalau panjat tebing. Jangan kayak lo panjat sosial ya, kalau ada penghargaannya ya bang ya. Ini bang, kita tadi udah ngomongin tentang supporter sepak bola nih, tapi itu kan masih kurang kalau membahas tentang supporter sepak bola ya. Jadi kita pengen lebih mengulik abang tentang persepak bolaan di tanah air bang. Boleh. Nah menurut abang nih perkembangan sepak bola di tanah air itu bagaimana bang? Sepak bola tanah air sebenarnya satu langkah yang sudah ditunggu banyak publik. Betul. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 akan dilaksanakan 2023. Sudah ready, harusnya di 2021, tapi karena pandemi digeser. Lalu Indonesia punya peluang besar menjadi tuan rumah Piala Dunia wanita atau putri. Itu di tahun akan datang karena Indonesia hari ini sudah lolos di Piala Asia dan 23 juga sebentar lagi lolos, artinya potensinya ke sana. Dan Indonesia sudah ikut building jadi tuan rumah Piala Dunia kurang lebih mungkin sekitar 30 tahun akan datang. Itu Indonesia sudah ikut building, dan Indonesia juga sudah ikut building dari tuan rumah Olimpiade 2045, itu juga sudah kita siapkan. Jadi roadmap-nya soal event-event internasional ini sudah kita siapkan. Itu berkat ada namanya Impres nomor 3 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa itu ada namanya Impresnya percepatan sepak bola nasional. Percepatan peta pengembangan sepak bola nasional. Hebat Indonesia. Hebat. Nah nih bang, kita kan juga ada sepak bola timnas ya. Itu kan kayaknya apa sih sulit untuk mendapatkan prestasi. Padahal kita sendiri juga udah mendatangkan beberapa pelatih yang maksudnya tuh dari luar juga gitu bang. Itu kan pastinya mengeluarkan gocek uang lebih besar. Itu menurut abang gimana sih dengan apa ya?
kendala-kendalanya gitu, kenapa sih ini? Ya kalau di kita timnas ini menjadi sorotan publik Indonesia karena ditunggu prestasinya kapan. Betul Bang. Ya gitu ya. Iya. Jadi karena gue pernah jadi asisten manajer timnas 19, jadi mau tidak mau harus kita bagikan nih. Menurut Richard Ahmad, bukan menurut yang lain. Gitu. Versi. Iya, jadi kalau di luar negeri, tetangga sebelah Singapura, Malaysia, dia timnas seniornya itu adalah under 23, di bawah 23 tahun. Tapi kalau di Indonesia, timnas seniornya kemarin baru di eranya Sintayong 4 pemain senior hanya 4. Artinya di atas 25 ya. Selebihnya di bawah 30. Artinya masih combine-nya nggak terlalu signifikan. Nah, kalau di luar negeri, di Malaysia atau di Singapura, timnas under 23-nya dia di bawah 20 tahun, artinya lebih muda lagi. Nah, sedangkan kita under 23-nya 23 ke bawah, artinya ada 22 ada segala macam. Makanya timnas senior kita yang kemarin ikut di senior diturunin langsung ke 23. Karena pemain senior hanya cuma 4 sampai 5, selebihnya 23 di bawah 23. Akhirnya jadilah timnas 23. Nah, kemudian kalau Indonesia itu bisa berbicara banyak di internasional di level pembinaan usia dini. Kita pernah juara, bukan juara dunia, pernah kita juara Indonesia itu di ajang U15 dunia, ngalahin Italia 1-0. Indonesia di Elite Academy, eranya Bagas Kavi dan Bagus Kavi itu juga bagus, ngalahin Inggris, kalau salah 2-1. Makanya sekarang di eranya itu ada namanya Elite Pro, ada di Inggris untuk sekolah dan belajar di sepak bola Inggris. Nah, Indonesia ini perlu jenjang banyak, harus banyak ada namanya stepnya secara umur harus dibuat namanya kompetisi secara berjenjang supaya memang nextnya di depan tim senior kita baru bisa berprestasi. Nah, memang agak kurang di sini ya, termasuk sepak bola putri. Sepak bola putri aja tidak ada jenjang kompetisinya, tetapi bisa lolos di Piala Asia. Nah, makanya harus ada posisi itu gitu. Iya. Tapi emang kalau orang main bola itu bukan karena bawaan lahir gitu, jago main. Oh, ada juga gini, sepak bola itu tidak semuanya harus bermain di SSB, tapi ada juga yang sifatnya dia bakat alam. Bakat order, iya. Makanya ada berapa talent itu dalam pengertian mencari bibit bakat ya. Ada juga mereka nyari ke kampung-kampung gitu, uji coba. Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya Ben Berlian, itu bukan pemain bola yang ujuk-ujuk dia dari SSB terus ditemuin pada saat dia main di Sriwijaya, enggak. Ben Berlian itu ditemukan oleh talent lagi main tarkam di Puncak, di daerah Puncak. Dia pemain kampung lah, pemain tarkam, tapi waktu itu ada satu klub Liga 1 yang uji coba. Nah, diambil lah tuh Ben Berlian gitu. Marzuki itu pemain Persija juga bukan dia misalnya dari SSB langsung naik proses itu enggak. Jadi Persitara uji coba di Jagakarsa, kebetulan lawan timnya Marzuki. Nah, akhirnya Marzuki itu diambil sama manajer Setara pada saat itu. Ya kira-kira gitu. Tapi abang membina SSB kan? Oh enggak, kalau SSB enggak, belum. Tapi bina sepak bola putri. Yang itu tadi SSC di DKI. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Nah, kita lagi persiapan untuk Piala Menpora dan Piala Pertiwi. Tuh bisa tuh. Ikutan. Jagain gawang aja dari belakang gawang. Nah, itu Bang, kan tadi kan Abang bilang apa tadi yang sepak bola putri itu namanya apa, Bang? Yang mana? Yang tadi Abang namanya Putri Jakarta SC. Putri Jakarta SC. Terus kan juga ada yang sempat tadi kita ngobrol di belakang tuh, Bang, yang kayak Persija Putri itu sama nggak sih, Bang? Persija Putri itu kalau tahun ini nantinya federasi membuat kompetisi berjenjang untuk putri, mungkin Persija Putri ada. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau Putri Jakarta ini nggak bisa ikut kompetisi karena belum masuk ke dalam anggota federasi. Gitu. Okay. Tapi kalau untuk turnamen Piala Menpora atau kita bikin training camp sendiri, itu sah-sah aja. Tadi kan Bang ngomongin timnas nih, Bang. Nah, menurut Abang ada apa sih manfaat program
naturalisasi timnas itu ada gak manfaatnya? Kalau ditanya itu ke gua nggak setuju soal naturalisasi soalnya. Jadi kalau federasi mengangkat naturalisasi, gua yang menentang dari awal. Jadi pernah beberapa media, boleh dicek aja kalau searching Richard Ahmad menolak soal naturalisasi karena itu merugikan bangsa Indonesia. Pada potensi anak muda hari ini itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pembela tanah air di kancah internasional. Tapi kalau federasi memperbanyak naturalisasi, akhirnya percuma. Banyak kasus pemain-pemain naturalisasi tidak pada tempatnya juga. Dan pemain Indonesia pun jadi ada yang keluar ya. Ya. Gitu. Oh, kalau keluar itu memang harus keluar. Ya, harus keluar karena kalau membangun kapabilitas dan kapasitas pemain sepak bola, dia harus banyak belajar di luar. Gitu. Cuman nanti kembali ke pribadinya, merasa dia patriotisme enggak? Ya, nanti kalau merasa patriotisme dia akan kembali. Tapi kalau nggak merasa patriotisme ya dia akan jadi warga negara asing. Ya, membela timnas harusnya. Iya. Nah nih Bang, bagaimana sih sistem Abang pembinaan sepak bola di tanah air tuh yang Abang ketahui? Sistemnya itu gimana Bang? Sistemnya jadi kalau katakan ini, kalau gue jadi ketua umum PSSI gitu ya, pasti gue akan ciptakan pembinaan. Jadi ada kompetisi berjenjang dulu disiapkan agar goalnya timnas kita punya prestasi. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh salah satu direktur eksekutif misalnya atau apa, ya kita akan bermimpi terus kapan Indonesia menjadi juara Asia, kapan Indonesia akan menjadi juara dunia misalnya. Iya. Terus nih Bang, kan apa namanya di FKSI sendiri nih, Abang pernah gak sih ngobrol sama PSSI gitu, terus ngebahas apaan gitu, diskusi lah gitu sama PSSI. Jadi dari eranya Nurdin Halid, gue sudah pernah menyampaikan ke Nurdin Halid terkait supporter, terkait apapun lah soal sepak bola. Tapi gue jadi musuhnya Nurdin Halid. Lalu ganti kepemimpinan di eranya Profesor Johar, gue mengajukan program, tapi program gue dibuang. Gitu. Di eranya Pak Laya sama. Di eranya Pak Edi Nurhaydi dikasih kesempatan lah. Anak-anak muda pada saat itu dikasih kesempatan untuk menyampaikan pokok pikirannya di Mangkostrat, waktu itu masih Pangkostrat. Ya artinya kita sampaikan tapi nggak dipakai. Seterusnya segala macam. Ya baik kan. Abaikan. Baru tahun ini ide gagasan soal deputi pengembangan supporter dan fans baru diadakan oleh Iwan Bule. Jadi stepnya seperti itulah. Harus kalau bicara ngobrol, udah kita sering ngobrol. Sering. Gitu. Dihakimi di depan umum juga kita sering. Tapi Bang, yang saya suka lihat nih Bang, kok kita lihat TV nih, misalnya di Liga Inggris apa, kok stadionnya nggak pakai pagar ya? Sedangkan Indonesia suasananya kok di pagar gitu. Kenapa tuh Bang, kira-kira? Kayak penontonnya pada gatel kakinya, jadi takut menghindari itu, penontonnya lari ke lapangan gitu. Ya, itu PR buat kita semua. Jadi makanya perlunya ada edukasi soal supporter itu ada fans. Nah, Indonesia lagi merangkak di situ. Nah, kalau bicara stadion itu ada pagar atau enggak, yang hari ini kita lihat ada stadion Batakan, Balikpapan itu hampir sama stadion di luar negeri. Dia tidak ada batasan itu tadi. Tidak ada. Makanya tinggal proses pembangunannya, bukan berarti sengaja itu dipagar atau enggak dipagar gitu. Iya. Konsepnya tinggal konsepnya si pembangun itu seperti apa. Makanya di FKSI juga hari ini bulan-bulan ini kita lagi bangun webinar nasional terkait soal edukasi supporter. Jadi judulnya lah literasi digital. Itu kapan Bang webinarnya itu Bang? Minggu depan. Itu untuk umum atau? Umum boleh. Umum Jadi ya? tanggal 23, 24 dan tanggal 31. Jadi kalau teman-teman Karang Taruna, teman-teman pecinta sepak bola mau ikutan silakan. Buat webinar itu ya Bang Webinar ya? itu, dan kita kasih door prize kalau nggak salah 1.500.000 kalau nggak salah. Ada. Boleh tuh Bang, berarti bisa diumumin ya Bang ya di sini Boleh, ya Bang ya? Nanti kita share ini. Ya, linknya ya Bang ya, Ya, jadi linknya. teman-teman bisa nonton webinarnya Bang Richard nih. Biarin tahu tentang supporter yang baik tuh gimana. Jadilah supporter yang Baik. Baik, karena di situ ada FKSI bekerjasama dengan Kominfo. Nanti yang buka Pak Menteri acaranya, webinar nasionalnya. Ada gua jadi pembicara soal tipu-tipu digital. Lalu ada
Pak Budiman itu sebagai perwakilan federasi, ada Dr. Devi sebagai pakar ilmu komunikasi, ada Mila sebagai pengajar vokasi UI, ada juga Ismet Sofyan di situ ikut, terus ada juga pakar digital terkait soal pengembangan literasi. Oh, banyak juga ternyata di situ pakar-pakarnya Bang ya. Jadi tuh kayaknya jangan nyanyain webinar itu ya Bang ya. Karena bakal banyak banget ilmu terus edukasi yang dikasih sama. Karena kita bikin 3 seri, series Jakarta, seri 1, seri 2, seri 3. Waduh, banyak banget tuh. Kro ikut Kro. Tadi kirim linknya sama Bang Richard ya Bang ya. Bang Richard, by the way ini BSW nih Bang. Bang Richard jadi ketua Jackmania udah. Sekarang jadi ketua FKSI ya. Nah, ada nggak Abang ikut menjadi anggota atau ketua di organisasi lain? Misalnya Karang Taruna? Iya, Karang Taruna Bang. Jadi kalau bicara organisasi, kadang teman-teman tuh ngeritik. Dibilang gue itu banyak baju. Gitu. Jadi kalau gue itu kalau di DPP KNPI ketua pemuda dan olahraga. Kalau di Karang Taruna Nasional sama bidangnya. Karang Taruna Nasional itu pemuda dan olahraga. Kalau di provinsi itu wakil sekretaris bidang organisasi dan kaderisasi. Gitu. Banyak ya. Ada lagi kalau di Gerakan Pemuda Sehat ketua. Ada lagi Perhimpunan Pemuda Indonesia itu bidang OKK organisasi. Nah, ini yang menarik nih. Jadi dari semua organisasi yang ada, yang pernah gue ikutin, ada namanya organisasi buatan kita, masih baru nih, ada hitungannya baru berapa bulan, namanya Perhimpunan Pemuda Indonesia. Di dalamnya itu komunitas. Jadi tadi kalau misalkan teman-teman ada yang dengar, kalau nggak salah tadi ada track-trackan segala macam, jadi kita tampung di sini nih. Ini ya komunitas, ada komunitas tari, komunitas robotik, komunitas yoyo, komunitas DJ, komunitas debat pidato, komunitas BMX, komunitas Tamiya, komunitas nasid, komunitas penggemar burung apa namanya itu kita tampung di situ. Nah itu udah kita buat namanya Pekan Pemuda Indonesia itu di tahun 2020. Nanti 2021 kita bikin Pekan Pemuda juga. Lalu kita lagi siapkan soal roadmap-nya pengembangan itu soal kreativitas pemuda. Jadi kita mau bikin dulu kalau kita pernah dengar ada namanya Melayu Serumpun. Nah kita akan buat kreativitas pemuda Melayu Serumpun di Kaltara. Ya ada komunitas-komunitasnya gitu Bang ya. Jadi tadi ada wadahnya. Ya. Nah, nanti di dalam wadah itu banyak macam komunitas gitu. Banyak macam komunitas. Jadi yang tergabung kalau yang teman-teman tahu ada Cikita Medi. Nah, ada situ ada tokoh penari tradisional segala macam kita gabung situ. Iya. Terus Bang nih, menurut Abang gimana sih kepemudaan di Karang Taruna? Ini menarik nih. Jadi semua tadi kalau bicara gue berorganisasi bisa di sana bisa di sini. Gue itu belajarnya adalah di Karang Taruna. Awalnya belajar di Karang Taruna. Akhirnya ya berproses, berkembangan diri. Atau gue bisa ambil kursus Lemhanas 2 kali, tinggal ikut PPRA, tinggal 1 periode lagi. Kalau bicara Karang Taruna gini, Karang Taruna adalah social entrepreneur yang berbasis masyarakat. Betul. Kalau sesuai dengan aturan main, memang ada Permensos dari Pak Bu Menteri. Ada juga Permendagri. Jadi Permendagri ini penguatan dari Permensos. Permendagri ini adalah di mana bunyinya adalah bahwa Karang Taruna adalah lembaga swadaya masyarakat atau lembaga bagian dari masyarakat yang memang sudah dipatenkan. Nah, tinggal memang basisnya jelas sampai tingkat RT, tinggal memang peran kita aja. Kadang-kadang masih gengsi malu mengakui bahwa kita kader Karang Taruna. Gitu. Padahal kalau di daerah-daerah itu luar biasa ngelihatnya. Misalkan gini contoh, gua ambil contoh Karawang. Karawang itu mau jadi ketua Karang Taruna unit RW aja, itu luar biasa itu. Bisa terjadi bangku hantam di sana. Kenapa bisa terjadi bangku hantam? Karena ada potensi di situ yang besar. Jadi kalau di Karawang itu ada banyak pabrik. Jadi teman-teman Karang Taruna main limbah. Main limbah yang ngelola teman-teman Karang Taruna. Jadi sana nggak ada ormas. Walaupun ada ormas,
pintu masuknya di sebuah industri di Karawang adalah Karang Taruna. Makanya potensi di sana cukup besar. Gitu. Dan ketua Karang Taruna di sana hari ini ya, kalau nggak salah, udah jadi wakil ketua DPRD Karawang kalau nggak salah. Nah itu kenapa gue sampein ini? Kan tadi gue habis ngisi juga acara sosialisasi Perda Kepemudaan yang audiensnya Karang Taruna. Cuman terkadang di Jakarta ini kita entah gagal paham atau kita tidak memahami keadaan gitu. Iya. Betul. Mungkin nih sebelum kita menutup podcast kita hari ini nih Bang, biar nggak tegang-tegang banget nih. Minta sama Bang Richard dong motivasi untuk teman-teman generasi muda yang nonton channel kita nih Bang. Motivasinya apa Bang? Buat teman-teman anak muda, jangan pernah berpangku tangan lah. Berbuatlah dulu segala sesuatunya. Kalau di lingkungan Anda peduli sama lingkungan, yang pasti berbuatlah. Nanti rezeki, lalu juga pekerjaan dan sebagainya akan mengikuti. Betul, Gitu. setuju banget ya Bang. Iya. Bang Richard bisa. Tolong. Ya harus baik yang ngomong gitu ya. Iya. Ya Bang Richard mungkin bisa minta tolong untuk promosiin channel YouTube kita nih Bang ya. Oh gitu. Biar teman-teman pada nonton, mungkin temannya Bang Richard juga Iya. bisa nonton ya kan. Apa channelnya apa Teman-teman nanti? supporternya kan banyak nih. Channelnya apa? Channelnya Media Anak Kate. Oh, Media Anak Kate. Iya. Oke. Buat teman-teman sahabat semua di Jakarta, di Indonesia, di luar negeri yang kenal Richard Ahmad, yang tidak kenal, pokoknya semuanya Harus lah. kenalan. Terus teman-teman supporters Indonesia yang pasti teman-teman jadi supporters semuanya pertama kali adalah belajarnya di Karang Taruna. Jadi simak ini Media Karang Taruna, Media Anak Kate. Media Anak Kate, lalu dilihat, di-subscribe, di komen. Oke. Oke. Terima kasih Bang Richard atas Terima kasih. waktunya dan juga ngobrol-ngobrolnya ya. Semoga Bang Richard sehat selalu. Amin, amin, amin. Terus juga dilindungi dari orang-orang yang jahat. Terima kasih Bang Richard. Terima kasih ya pasti. Gue juga ucapkan terima kasih. Senang bisa ikut andil dalam proses pengembangan diri teman-teman Karang Taruna. Iya. Oke. Makasih Bang Richard. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel Media Anak Kate. Jangan lupa ya, ikutin kita terus. Bye, assalamualaikum.